Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada hari keempat ini, di sesi yang kedua materi serah terima proyek, saya akan melanjutkan materi mengenai prosedur komisioning dan sertifikat layak operasi (SLO). Nah, itu terdiri yang pertama dari alur flowchart commissioning dan SLO, kemudian standar commissioning dan SLO, kemudian pengorganisasian commissioning dan SLO. Nah, yang ini adalah flowchart prosedur commissioning dan sertifikat layak operasi ya. Ini alur flowchart commissioningnya. Yang pertama itu adalah kontraktor menyampaikan dari sisi engineering itu dokumen kontrak, desain engineering, gambar konstruksi ya, kemudian spesifikasi teknik, test report, kemudian dokumen AMDAL ya, ke engineering, kemudian ke instalasi listrik, ke instalasi tenaga listrik, yaitu pemasangan, kondisi telah terpasang, kemudian pemberian tegangan, energize, dan percobaan pembebanan, kemudian uji keandalan dan uji unjuk kerja ya. Dari kontraktor juga menyampaikan ke tes prosedur ya. Dari sini dari engineering kemudian ke PLN ya, jasa manajemen konstruksi. Jasa manajemen konstruksi ini kemudian ke supervisi pengawasan pemasangan konstruksi ya. Di sini pemasangan, kemudian pernyataan TOP, take over package ya, dari pemasangan ini. Kemudian selanjutnya diverifikasi oleh PLN jasa sertifikasi ya. Kemudian di approve test prosedur. Jadi kalau prosedurnya sudah sesuai makanya di approve. Kalau misalnya ada perbaikan perlengkapan, bisa perbaikan dan perlengkapan ini bisa disampaikan menuju ke kontraktor. Nah, selanjutnya evaluasi checklist supervisi ya. Jadi evaluasi checklist supervisi. Selanjutnya inspeksi atau commissioning. Jadi ketika prosedurnya sudah di-upload prosedurnya, selanjutnya itu adalah inspeksi commissioning ya, kondisi telah terpasang. Selanjutnya evaluasi hasil inspeksi. Jadi bagaimana dari hasil commissioningnya, apakah ada perbaikan, perubahan, atau pemasangan. Nah, selanjutnya rekomendasi layak pemberian tegangan dan percobaan pembebanan layak sinkron ya kalau udah commissioning. Setelah itu baru pemeriksaan pengujian dalam keadaan bertegangan atau berbeban ya. Jadi ini pemberian tegangan, energize, percobaan pembebanan, kemudian uji keadaan, uji unjuk kerja. Kemudian selanjutnya evaluasi hasil pemeriksaan atau pengujian ya dalam keadaan bertegangan atau berbeban. Kontraktor melakukan perbaikan atau perubahan pemasangan dari hasil evaluasi ini. Selanjutnya laporan teknik commissioning. Jadi outputnya commissioning itu adalah laporan teknik commissioning. Kemudian selanjutnya itu adalah SLO ya, sertifikat layak operasi. Nah, ini adalah prosedur commissioning dan sertifikat layak operasi ya. Jadi alur flowchart SLO instalasi ketenaga listrikan oleh lembaga tenaga listrikan terakreditasi. Ini skema tata cara sertifikasi layak operasi instalasi ketenaga listrikan ya. Dari pemilik instalasi itu mengajukan permohonan sertifikat ke lembaga inspeksi ya. Ini tentunya ada tembusan permohonan sertifikat kepada pemerintah,
Kemudian ke lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, ini kontrak antara pemilik instalasi dengan lembaga inspeksi teknik, ya, waktunya 1 hari permohonan ini. Kemudian dari permohonan ini, kemudian permohonan untuk melakukan laik operasi, ya. Kemudian kepenugasan kepada lembaga inspeksi teknik. Jadi dari pemerintah kemudian menugaskan kepada lembaga inspeksi teknik, itu kurang lebih prosesnya 2 hari. Dari sini lanjut ke uji laik operasi instalasi, ya, ini pengujiannya sekitar 21 hari, ya. Nah, kemudian ketentuan syarat dan item tes uji laik operasi, ya. Kemudian di hasil evaluasi 7 hari. Kalau misalkan tidak layak berarti ada perbaikan. Nah, setelah perbaikan baru uji layak lagi. Kalau misalkan layak, baru penerbitan sertifikat layak operasi, ya. Ini tembusan sertifikat layak operasi, ini tes sertifikat layak operasi. Jadi total waktu durasi yang diperlukan ketika saat permohonan sertifikat tentang inspeksi sampai terbit layak operasi itu sekitar 35 hari. Nah, ini proses instalasi ketandagalistikan oleh RIT yang belum terakreditasi. Ini bagi yang belum terakreditasi, maaf. Jadi permohonan sertifikat ke DSDM, ya, kemudian DJLPE, kemudian ke penugasan kepada lembaga inspeksi yang dipilih pemilik instalasi, ya, sama waktunya 1 hari. Kemudian kontrak uji layak operasi 1 hari. Selanjutnya uji layak operasi instalasi 21 hari. Selanjutnya di sini ada ketentuan syarat dan item tes uji layak operasi, pengawasan teknik, kemudian presentasi laporan hasil uji di DSDM, ya. Kemudian hasil evaluasi, kalau tidak layak berarti perbaikan, ya, sama. Kalau layak berarti penerbitan sertifikat layak operasi, waktunya sama kurang lebih 35 hari. Nah, standar layak operasi di dalam Permen 0045 2005 pasal 17 ayat 1, hierarki standar yang digunakan adalah SNI bidang ketandagalistikan, standar internasional atau standar negara lain yang tidak bertentangan dengan standar ISO atau IEC. Nah, ini bagaimana prosedur commissioning dan SLO. Ini salah satunya susunan organisasi tim commissioning diatur dalam SPLN 85 dan 86. Di sini ada ketua tim commissioning, ada supervisor bidang mekanik, supervisor bidang listrik, supervisor bidang instrumen kontrol, supervisor bidang kimia atau laboratorium. Ini bidang operasi maintenance dari wilayah P3B, sektor IP atau PJB, ya. Kemudian ini ada staf dari jasa sertifikasi, staf dari PLN, unit induk pembangkit, kemudian ada staf dari PLN juga, wilayah. Nah, sama seperti ada staf dari jasa sertifikasi. Ini susunan tim commissioning, ya. Nah, ini bagaimana basic komunikasi, ya, pada pelaksanaan commissioning, ya. Ini PLN pusat atau direksi. Kemudian garis komandonya itu adalah ke distribusi atau wilayah, ya, P3B, PTIP atau PJB, ini ke jasa sertifikasi. Kemudian unit induk pembangkit, ya, dari unit pembangkit ke UPK, dari PLN jasa sertifikasi menuju ke tim commissioning, ya. Dia garis komunikasi dengan UPK, kemudian dengan sektor, ya. Dari sini di jasa manajemen konstruksi atau supervisi konstruksi, kemudian dengan konsultan, dan di sini dia garis komandonya terhadap kontraktor, ya. Ini prosedur commissioning. Nah, tugas dan tanggung jawab tim commissioning itu meliputi yang pertama, mengevaluasi peralatan yang telah selesai dibangun
dan siap dikomisioning. Yang kedua, mengevaluasi dan menyetujui usulan program komisioning dari kontraktor termasuk prosedur ujinya. Yang ketiga, itu menyusun jadwal pelaksanaan komisioning. Jadi tim komisioning itu bertugas menyusun bagaimana jadwal pelaksanaan komisioning. Yang keempat, mengkoordinasikan, menyaksikan, dan mengawasi pelaksanaan komisioning. Dan jika dianggap perlu dapat melaksanakan komisioning. Yang kelima, membuat evaluasi dan laporan komisioning. Tugas dan tanggung jawab kontraktor ketika saat komisioning itu meliputi yang pertama, menyerahkan dan menjelaskan kepada PLN daftar peralatan yang akan diuji disertai hasil uji pra-komisioning serta program komisioning yang terdiri dari jadwal, macam, metode atau prosedur, lembar uji berita acara. Untuk mendapat persetujuan sebelum komisioning dilaksanakan. 2. Melaksanakan komisioning instalasi bersama tim komisioning sesuai program yang telah disetujui. 3. Menyerahkan dokumen dan data komisioning yang telah disetujui tim komisioning, antara lain menjamin perbaikan atau penggantian peralatan perlengkapan sampai dapat diterima PLN. Yang kelima, membuat laporan komisioning, ya, tugas tanggung jawab kontraktor. Nah, pengorganisasian SLO, ya, sertifikat layak operasi, jadi bentuk organisasi pelaksanaan kegiatan SLO dan basic komunikasi sangat sederhana. Jadi, lembaga inspeksi teknik, ya, itu berkomunikasi bersama pemerintah atau dirjen ketenagalistrikan. Nah, pemerintah dirjen tenaga kelistrikan memberikan komando, ya, yang garis lurus itu adalah komando kepada lembaga inspeksi teknik tim inspeksi SLO. Kemudian dari lembaga inspeksi teknik SLO itu memberikan komando kepada pemilik instalasi tenaga listrik, ya. Ini yang putus-putus itu adalah garis komunikasi. Nah, wewenang dan tugas organisasi dalam pelaksanaan SLO adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik instalasi tenaga listrik mengajukan permohonan untuk dilakukan inspeksi SLO, menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan. 3. Menyelesaikan aspek finansial. 4. Menyaksikan pemeriksaan dan pengujian SLO. 2. Lembaga inspeksi teknik atau tim inspeksi SLO. Yang pertama itu memproses permohonan pemilik instalasi listrik, ya. Yang tadi kan pengajuan dari pemilik, ya, lembaga akhirnya memproses permohonan pemilik instalasi tenaga listrik. Kemudian membentuk atau menugaskan inspektor melaksanakan inspeksi SLO. 3. Membuat evaluasi, laporan, rekomendasi inspeksi SLO. Selanjutnya, menerbitkan sertifikat layak operasi. Terakhir, mendampingi inspektur DJK, Dirjen Tenaga Kelistrikan, dan menyampaikan tembusan laporan teknik SLO, ya. Wewenang dan tugas dalam pelaksanaan kegiatan SLO adalah sebagai berikut. 3. Dirjen Ketenagalistrikan menyaksikan inspeksi sertifikat layak operasi secara random, ya. Jadi Dirjen Ketenagalistrikan itu bisa secara random, bisa dari awal proses kemudian di akhir. Jadi nggak perlu Dirjen itu misalkan dari awal terus mantap, tidak perlu. Jadi dia bisa menyaksikannya secara random. Kemudian mencatat SLO yang sudah diterbitkan. Jadi kalau misalkan suatu instalasi itu sudah layak, kemudian SLO diterbitkan, maka si Dirjen Ketenagalistrikan ini yang mencatat SLO-nya. Kemudian melakukan pengawasan dan pembinaan.